Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia telah memberi kita nikmat kesehatan hingga saat ini. Salawat berangkaikan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah Statistik Pendidikan yaitu Ibu dosen Rabia Afifah Daulay MPD, dan yang saya sayangi teman-teman saya sekalian. Baiklah, di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang distribusi frekuensi yang mana beranggotakan 6 orang. Yang pertama ada Anti Veronica, yang kedua ada Lisa Herayanti, yang ketiga ada Nur Afifah Suwanda, yang keempat ada Nur Hasanah Marbun, yang kelima ada Suci Ramadhani Rangkuti, dan yang keenam saya sendiri Syahrul Raihan Tika Nasution. Baiklah, kita akan memulai presentasi tentang distribusi frekuensi yang mana materi pertama akan disampaikan oleh Nur Afifah Suwanda. Kepada Nur Afifah Suwanda saya persilahkan. Baiklah, di sini saya Nur Afifah Suwanda dengan NIM 0310193131. Di sini saya akan menjelaskan pengertian distribusi frekuensi. Nah, sebelum memasuki distribusi frekuensi, di sini kita akan temui variabel. Kata variabel berasal dari bahasa Inggris yaitu variable dengan arti ubahan, faktor tak tetap atau gejala yang dapat diubah-ubah. Yang kedua, frekuensi. Kata frekuensi yang dalam bahasa Inggris adalah frekuensi berarti kekerapan, keseringan, atau jarang kerapnya. Selanjutnya, distribusi berarti penyaluran, pembagian, atau pencaran. Jadi, distribusi frekuensi dapat diberi arti penyaluran frekuensi, pembagian frekuensi, atau pancaran frekuensi dalam frekuensi. Dalam statistik, distribusi frekuensi kurang lebih mengandung pengertian yakni suatu keadaan yang menggambarkan bagaimana frekuensi dari gejala atau variabel yang dilambangkan dengan angka itu telah tersalur, terbagi, atau terpencar. Nah, sebagai contoh, jika data yang berupa nilai tes hasil belajar dalam bidang studi IPA dari 10 orang siswa SMA kita sajikan dalam bentuk tabel, maka pembagian atau pencarian frekuensi dari nilai hasil tes itu akan tampak dengan nyata, yaitu pada tabel di samping dengan nilai 100, 80, 75, 70, 60, 50, 50, 40. Dengan banyaknya orang yang didapat, yaitu 100 dapat 1, 80 dapat 1, 75 2, 71 61, 52, 51, dan 41. Jadi total banyaknya orang ada 10. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nur Afifah Suwanda yang telah menyampaikan materi tentang pengertian distribusi frekuensi. Materi selanjutnya akan saya sampaikan yaitu tentang jenis-jenis tabel data frekuensi. Jenis-jenis tabel distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi dibuat dengan alasan, yaitu yang pertama ada kumpulan data yang besar dapat diringkas, yang kedua yaitu kita dapat memperoleh beberapa gambaran mengenai karakteristik data, dan yang ketiga merupakan dasar dalam pembuatan grafik penting atau seperti histogram. Langkah-langkah dalam menyusun tabel distribusi frekuensi, yang pertama itu kita urutkan dulu datanya, biasanya diurutkan dari nilai yang paling kecil hingga nilai yang terbesar. Yang kedua itu tentukan range atau rentang atau jangkauan. Range itu adalah nilai maksimum dikurang nilai minimum. Yang ketiga, tentukan banyak kelas yang diinginkan. Jangan terlalu banyak atau sedikit, berkisar antara 5 dan 20, tergantung dari banyak dan sebaran datanya. Aturan Stargess, banyak kelas sama dengan 1 ditambah 3,3 log n, di mana n itu sama dengan banyaknya data. Yang keempat itu kita tentukan panjang atau lebar kelas interval. Panjang kelas sama dengan rentang per banyak kelas. Yang kelima ada tentukan nilai ujung bawah kelas interval pertama. Secara umum, tabel distribusi frekuensi dapat dikelompokkan menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama ada tabel distribusi frekuensi biasa. Secara sederhana, tabel terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama ada judul tabel, yang kedua ada baris dan kolom, dan yang ketiga ada frekuensi. Di sini kita dapat melihat contoh bagaimana sih membuat tabel
distribusi frekuensi. Yang pertama itu ada nomor tabel, yang kedua ada judul tabel, yang ketiga ada baris, yang keempat ada kolom, dan yang kelima itu ada sumber jika ada. Baiklah, di sini kita akan membuat contoh soal. Yang pertama itu apabila ada skor hasil ujian 10 siswa 35, 50, 75, 50, 60, 75, 80, 45, 75, dan 90. Maka dapat dibuat tabel sebagai berikut. Yang pertama skor. Skornya itu kita urutkan dari yang terkecil yaitu 35 sampai dengan 90. Jadi kita buat tabel frekuensinya. 35 itu berjumlah satu orang, frekuensinya 1, 45 berjumlah satu orang, frekuensinya 1, 50 berfrekuensi 2, 60 jumlah orangnya 1, dan 75 nilai yang dapat didapatkannya ada 3, 80 ada 1, sedangkan dan 90 ada 1. Keseluruhan jumlah frekuensinya 10. Dari tabel tersebut ada beberapa komponen dalam membuat distribusi frekuensi berkelompok. Yang pertama ada kelas, yang kedua ada batas kelas, yang ketiga batas kelas bawah, yang keempat distribusi frekuensi, dan yang kelima ada titik tengah atau midpoint. Yang kedua itu ada tabel distribusi frekuensi relatif. Distribusi relatif adalah distribusi frekuensi di mana frekuensinya tidak dinyatakan dalam bentuk angka atau mutlak atau absolut. Akan tetapi frekuensi pada masing-masing kelas dinyatakan dalam bentuk frekuensi persentase. Simbol untuk frekuensi relatif adalah F real. Rumusnya yaitu F relatif kelas I interval sama dengan F absolut kelas I per N dikali 100%. Contoh soalnya yaitu interval 50 sampai 56 frekuensinya 2, 57 sampai 63 frekuensinya 5, 64 sampai 70 frekuensinya 7, 71 sampai 77 frekuensinya 16, 78 sampai 84 frekuensinya 22, 85 sampai 91 frekuensinya 5, dan 92 sampai 98 frekuensinya 3. Jadi keseluruhan frekuensi sama dengan 60. Dengan menggunakan data pada tabel berikut, diperoleh frekuensi relatif yaitu F real kelas I interval sama dengan 2/60. Kenapa 2/60? Frekuensi 5 kelas interval 50 sampai 56 itu ada frekuensinya 2/60 jumlah data dikali 100% sama dengan 3,3%. Begitupun selanjutnya. Next. Setelah diperoleh perhitungan frekuensi relatif di atas yang tadi kita hitung, data tersebut dimasukkan ke dalam tabel. Yang pertama ada kelas interval 50 sampai 56, maka frekuensi yang tadi didapatkan dengan menggunakan rumus kali 100% sama dengan 3,33%. Kelas interval 57 sampai 63, 8,33%, 64 sampai 70, 11,67%, 71 sampai 77, 26,67%, 78 sampai 84, 36,67%, 85 sampai 91, 8,33%, dan 92 sampai 98, 5%. Frekuensi keseluruhannya yaitu 100%. Yang ketiga itu ada tabel distribusi frekuensi kumulatif, di mana distribusi tabel frekuensi kumulatif itu distribusi frekuensi dengan menjumlahkan antar frekuensi. Simbol untuk frekuensi kumulatif yaitu F kumulatif. Distribusi frekuensi kumulatif terbagi menjadi dua, yaitu frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi lebih dari. Untuk mengubahnya, kita menggunakan rumus seperti F frekuensi relatif tadi, F kumulatif kelas interval sama dengan F kumulatif absolut kelas interval per N dikali 100%. Jadi kita dapatkan dengan menggunakan rumus tersebut, dengan menggunakan diperoleh frekuensi kumulatif relatif kurang dari, sebagaimana perhitungan frekuensi kumulatif kelas interval 0/60 kali 100% sama dengan 0,0%. Frekuensi kumulatif kelas I 2/60 dikali 100% sama dengan 3,33%. Begitupun seterusnya. Lanjutannya, dengan menggunakan rumus tersebut diperoleh frekuensi kumulatif relatif lebih dari. Sebagaimana perhitungan frekuensi kumulatif kelas interval sama dengan 60/60 dikali 100%. Kita ambil data yang terbesarnya 60 per jumlah data per 60 dikali 100% sama dengan 100%.
Frekuensi kumulatif kelas intervalnya 58/60 dikali 100% sama dengan 96,67%. Begitupun seterusnya. Dari kedua tabel tersebut, hasil perhitungan dapat dibuat tabel. Yang pertama itu frekuensi tabel kumulatif relatif kurang dan lebih dari 50, frekuensi kumulatifnya 0,0%, kurang dari 57%, 3,33%, dan begitu pun seterusnya. Bisa teman-teman lihat. Yang kedua itu frekuensi tabel kumulatif lebih dari 50 atau lebih, kumulatifnya 100%, 57 atau lebih, kumulatifnya 96,67%. Begitupun selanjutnya bisa teman-teman lihat pada PPT. Baiklah, sampai situ materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, materi ketiga yang akan disampaikan oleh Suci Ramadhani Rangkuti mengenai tabel distribusi frekuensi data tunggal dan contoh soalnya. Kepada Suci, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya Suci Ramadhani Rangkuti akan menyampaikan materi tabel distribusi frekuensi data tunggal dan contoh soalnya. Tabel distribusi frekuensi data tunggal merupakan jenis tabel distribusi frekuensi yang di dalamnya disajikan angka-angka yang tidak dikelompokkan. Tabel distribusi frekuensi data tunggal itu terdapat dua macam, yaitu tabel distribusi frekuensi data tunggal yang semua skornya berfrekuensi 1 dan tabel distribusi frekuensi data tunggal yang sebagian atau seluruh skornya berfrekuensi lebih dari 1. Nah, ini ada contoh pembuatan tabel distribusi frekuensi data tunggal yang semua skornya berfrekuensi 1. Misalkan dari 10 orang mahasiswa yang menempuh ujian ulangan secara lisan dalam mata kuliah statistik pendidikan diperoleh nilai sebagai berikut, yaitu yang bernama Syamsuddin mendapat nilai 65, Margona mendapat nilai 30, Abdul Wahid mendapat nilai 60, Dimyati mendapat nilai 45, Sulistiani mendapat nilai 75, Fatona mendapat nilai 40, Nurholis 70, Hamdani mendapat nilai 55, Ristiorini mendapat nilai 80, dan Pramoto mendapat 50. Baiklah, dari data tersebut, kita tuangkan penyajiannya dalam bentuk tabel distribusi frekuensi data tunggal, maka kita harus mengurutkan terlebih dahulu data nilai yang terbesar hingga yang terkecil. Data nilai yang terbesar tadi yang mendapat nilai paling tinggi itu adalah 80. Maka kita urutkan dari yang terbesar hingga terkecil, yaitu 80, 75, 70, 65, 60, 55, 50, 45, 40, dan 30. Maka setelah itu kita buat tabelnya. Di dalam tabelnya itu terdapat dua kolom, yaitu kolom pertama yaitu nilainya, mulai dari yang terbesar hingga yang terkecil, kemudian di kolom 2 itu ada frekuensi. 80 frekuensinya 1 itu kenapa? Karena yang mendapat nilai 80 hanya satu orang. Kemudian yang mendapat nilai 75 hanya satu orang juga. Dan begitulah seterusnya hingga nilai yang ke-30 hanya mendapatkan satu orang. Karena semua skor atau nilai hasil ujian tersebut berfrekuensi 1 dan semua skor yang ada itu berwujud data tunggal, maka tabel tersebut dikatakan tabel distribusi frekuensi data tunggal yang semua skornya hanya 1. Kemudian, contoh pembuatan tabel distribusi frekuensi data tunggal yang sebagian atau keseluruhan skornya berfrekuensi lebih dari 1. Misalkan dari sejumlah 40 orang mahasiswa tadris biologi yang menempuh ulangan harian dalam mata pelajaran statistik pendidikan, diperoleh nilai hasil ulangan sebagai berikut, yaitu 5, 8, 6, 4, hingga 6. Teman-teman juga bisa melihatnya pada PPT. Apabila data tersebut kita sajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, maka langkah yang perlu kita lakukan yaitu yang pertama, langkahnya itu mencari nilai tertinggi atau high best, atau lambangnya itu H besar, dan nilai terendah atau lowest score, lambangnya L besar. Ternyata dari data tersebut yang paling besar itu nilai 10 dan yang paling terendah itu nilainya 3. Maka kita urutkan dari yang terbesar hingga yang terkecil, yaitu 10 karena 10 ada 2 orang, maka diurutkan dari yang terbesar hingga yang terkecil, yaitu 3 yang terkecil.
Kemudian langkah kedua, menghitung frekuensi masing-masing nilai yang ada dengan bantuan jari-jari atau talis. Hasilnya dimasukkan dalam kolom 2 dari tabel distribusi frekuensi yang kita persiapkan. Maka kita buat tabel, kolom pertama nilai yang tadi yang sudah kita urutkan, dan kemudian kolom kedua itu jari-jari atau talis. Kita akan menghitung berapa banyak yang mendapatkan nilai 10 dengan bantuan jari, yaitu yang mendapatkan nilai 10 terdapat 2 orang. Maka kita tulis di kolom jari-jari 2 garis 2. Dan begitulah seterusnya, sesuai bantuan jari. Kemudian langkah ketiga, mengubah jari-jari menjadi angka biasa. Dituliskan pada kolom 3 seperti tabel berikut. Pada tabel ketiga, kita akan membuatkan frekuensi, yaitu frekuensinya itu 2 karena apa? Karena yang kita dapatkan itu, yang mendapat nilai 10 itu ada 2 orang. Maka ditulislah di frekuensi 2. Yang mendapatkan nilai 9 ada 3 orang. Maka frekuensi kita tulis 3. Dan begitulah seterusnya. Kemudian langkah keempat, membuat tabel distribusi frekuensi kembali dengan cara memindahkan hasil langkah ketiga. Setelah selesai, keseluruhan angka yang menunjukkan frekuensi masing-masing nilai yang ada itu, lalu kita jumlahkan sehingga diperoleh jumlah frekuensi atau number of cache, atau lambangnya N besar. Maka langkah keempat ini kita hanya menyalin dari langkah ketiga. Langkah keempat ini hanya kita menyalin tabelnya. Tabelnya hanya terdiri 2 kolom, yaitu kolom pertama nilai dan kolom kedua frekuensi, yaitu nilai yang mendapat nilai 10, hanya frekuensinya 2 karena yang mendapat nilai 10 hanya 2 orang, kemudian nilai 9 hanya 3 orang, nilai 8 hanya 5 orang, nilai 7 hanya 5 orang, nilai 6 hanya 10 orang, nilai 5 7 orang, nilai 4 5 orang, nilai 3 orang. Maka total keseluruhan frekuensinya itu 40. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Suci Ramadhani Rangkuti yang telah menyampaikan materinya tentang tabel distribusi frekuensi data tunggal dan contohnya. Selanjutnya, materi tentang tabel distribusi frekuensi data kelompok dan contoh soal akan disampaikan oleh Anti Veronica. Kepada Anti Veronica, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya Anti Veronica akan menjelaskan mengenai tabel distribusi frekuensi data kelompok dan contoh soal. Nah, distribusi frekuensi data kelompok merupakan distribusi frekuensi dengan interval nilai yang beragam, sehingga nilai-nilai tersebut perlu dikelompokkan berdasarkan karakteristik intervalnya. Setiap kelompok memiliki panjang interval yang sama besarnya. Contohnya, misalkan ada sejumlah orang 80 siswa kelas 3 SMA jurusan fisika diperoleh nilai hasil evaluasi belajar tahap akhir dalam bidang studi biologi sebagai berikut. Nah, bisa kalian teman-teman lihat bahwasannya nilai-nilai tersebut telah terpapar di PPT. Pertama, mencari high score atau yang bersimbol dengan H besar dan low score bersimbol dengan L besar. Ternyata diperoleh nilai terbesar 80 dan nilai terkecil 45. Selanjutnya langkah kedua, menetapkan luas penyebaran nilai yang ada atau mencari banyaknya nilai. Mulai dari nilai terendah sampai nilai yang tertinggi yang biasa disebut total range. Dengan menggunakan rumus R sama dengan H dikurang L ditambah 1, di mana R total range, H itu nilai tertinggi, L nilai terendah, dan 1 adalah bilangan konstan. Dari data di atas telah diketahui nilai tertinggi adalah 80 dan nilai terendah 45, maka dengan mudah dapat diperoleh R-nya, yaitu 80 dikurang 45 ditambah 1 sama dengan 36. Angka 36 ini mengandung arti bahwa apabila kita menghitung banyaknya nilai, mulai dari terendah sampai nilai yang tertinggi, pada data yang telah dikemukakan di atas, akan diperoleh sebanyak 36 butir nilai, karena nilai tertinggi 80 dan terendah 45. Maka kalau
menderetkan nilai mulai dari 45 sampai 80 akan terdapat nilai berikut. Nah, kita urutkan terlebih dahulu dari yang terkecil. Nah, sedangkan yang terkecil itu 45. 45, 46, 47 hingga ke nilai 80. Selanjutnya, langkah ketiga, menetapkan besar atau luasnya pengelompokan data untuk masing-masing kelompok data. Untuk menetapkan besar atau luas dari masing-masing interval, nilai yang akan kita sajikan dalam tabel distribusi frekuensi, ada beberapa macam cara atau pedoman yang dapat kita pergunakan. Salah satunya diantaranya sebagai berikut. R per I sebaiknya menghasilkan bilangan yang besarnya 10 sampai 20, di mana R besar merupakan total range, I adalah internal class, yaitu hanya pengelompokan data yang dicari atau kelas interval 10 sampai 20. Karena R 36, maka 36 per I sama dengan 10 sampai ke 20. Lanjutnya, langkah keempat, menetapkan bilangan dasar masing-masing interval yang akan dibuat dalam tabel. Bilangan dasar interval adalah bilangan yang merupakan batas antara interval yang satu dengan yang lainnya. Langkah kelima, mempersiapkan tabel distribusi frekuensinya yang terdiri dari 3 kolom. Nah, yang pertama diisi dengan interval nilai yang banyaknya 12 baris. Kolom kedua adalah tanda-tanda atau jari-jari. Nah, kolom yang ketiga berisi frekuensi. Nah, berikut tabelnya. Yang kolom pertama, interval yang telah ditetapkan 78 sampai 80. Nah, yang kolom kedua, jari-jari, terdapat 2. Nah, frekuensinya terdapat 2 orang. 75 sampai 77, begitu juga 2 orang juga. 72 sampai 74, 3 orang, dan seterusnya hingga 45 sampai 47, hanya 2 orang. Jadi total keseluruhan adalah 80. Nah, yang terakhir langkah ke-6, menghitung frekuensi dari tiap-tiap nilai yang ada dengan bantuan jari-jari seperti terlihat di kolom 2. Setelah hal itu dapat diselesaikan, selanjutnya jari-jari itu akan diubah menjadi angka biasa yang kita tuliskan pada kolom 3. Nah, akhirnya menjadi angka biasa dan kita tuliskan pada kolom 3, itu kita jumlahkan sebagaimana sehingga diperoleh F atau N sebesar 80. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Anti Veronica yang telah menyampaikan materinya tentang tabel distribusi frekuensi data kelompok. Selanjutnya, materi tentang tabel distribusi frekuensi data kumulatif dan contoh soalnya akan disampaikan oleh Lisa Herayanti. Kepada Lisa, saya persilahkan. Baiklah, saya Lisa Herayanti. Saya akan menjelaskan mengenai tabel distribusi frekuensi data kumulatif dan contohnya. Contoh tabel 1 distribusi frekuensi kumulatif nilai-nilai tes hasil belajar di bidang studi biologi dari 40 orang siswa. Pada tabel ini, pada tabel 1, data yang disajikan dalam tabel ini berbentuk data yang tidak dikelompok-kelompokkan. Kolom 2 dimuat frekuensi asli, yakni frekuensi sebelum diperhitungkan frekuensi kumulatifnya. Pada kolom ketiga, membuat frekuensi kumulatif yang dihitung dari bawah F, frekuensi B, di mana angka-angka yang terdapat pada kolom ini diperoleh dengan langkah-langkah kerja. 6 ditambah 19, 25. 25 ditambah 9 sama dengan 34. 34 ditambah 6 sama dengan 40. Hasil penjumlahan akhir dari frekuensi kumulatif akan selalu sama dengan N. Di sini N sama dengan 40. Kolom 4 membuat frekuensi kumulatif yang dihitung dari atas frekuensi A, di mana angka-angka yang terdapat pada kolom ini diperoleh dengan langkah-langkah kerja. 6 ditambah 9 sama dengan 15. 15 ditambah 19 sama dengan 34. 34 ditambah 6 sama dengan 40.
Hasilnya adalah 40. Pada contoh yang kedua, tabel distribusi frekuensi kumulatif usia 50 orang guru agama Islam yang bertugas pada sekolah dasar, dapat kita lihat bahwa adapun pada tabel ini kita namakan tabel distribusi frekuensi kumulatif data kelompok. Sebab data yang disajikan dalam tabel ini berbentuk data kelompok tentang keterangan atau penjelasan lebih lanjut pada pokoknya sama seperti keterangan yang telah dikemukakan pada tabel yang pertama. Adapun contoh dari distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, dari keterangan yang kita lihat bahwa untuk acuan penentuan nilai menggunakan nilai ujung bawah kelas, penentuan frekuensi kumulatif melihat dari frekuensi pada tabel distribusi frekuensi atau mutlak. Lalu dikumulasikan sesuai dengan kategori nilai. Pada tabel distribusi frekuensi kumulatif ada penambahan satu kelas, yaitu kurang dari 87. Dikarenakan nilai data terbesar adalah 85, sehingga kalau nilai kurang dari hanya sampai ke kurang dari 80 saja. Maka untuk nilai yang lebih dari 80 tidak dimasukkan hitungan pada awal frekuensinya. Yang kedua, contoh tabel distribusi frekuensi kumulatif atau lebih. Keterangan tabel distribusi frekuensi kumulatif atau lebih. Konsep perhitungan frekuensi kumulatifnya sama dengan frekuensi kumulatif kurang dari. Hanya saja kalau tabel distribusi frekuensi kumulatif atau lebih mengacu pada nilai atau lebih. Sehingga kita tinggal mencari beberapa frekuensi kumulatifnya dengan melihat dari frekuensi mutlak. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Lisa Rayanti yang telah menyampaikan materinya tentang tabel distribusi frekuensi data kumulatif. Selanjutnya, yang materi terakhir yaitu mengenai tabel distribusi frekuensi data relatif dan contoh soalnya yang akan disampaikan oleh Nur Hasanah Marbun. Kepada Nur Hasanah Marbun, saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi mengenai tabel distribusi frekuensi data relatif dan contoh soalnya. Nah, apa ya data distribusi frekuensi relatif itu? Nah, data distribusi relatif ini juga kita sebut sebagai persentase. Kenapa? Karena frekuensi yang disajikan di sini bukanlah frekuensi yang sebenarnya, melainkan frekuensi yang dituangkan dalam bentuk angka persenan. Nah, untuk lebih lanjut, agar dapat memahaminya, di sini saya paparkan contohnya, seperti yang telah saya buat, bahwasanya nilai X-nya ada 8, 7, 6, 5, dan frekuensi 6, 9, 19, 6, dan tertotal 40. Kemudian, di sini kita akan mencari persentase dari nilai-nilai hasil ujian dalam bidang SMA dari sejumlah 40 orang siswa, di mana nilainya ada 8, 7, 6, 5, frekuensi 6, 9, 19, dan 6, kemudian totalnya adalah 40. Nah, dari mana ya dapat persentasenya? 15,0, 22,5, 47,5, 15,0, dan tertotal 100%. Nah, perlu digarisbawahi ya teman-teman, bahwasanya rumus frekuensi relatif ini sama dengan P sama dengan F per N dikali 100%. Nah, contohnya itu yang pertama kita ambil dari frekuensi 6 per 40 dikali 100% itu hasilnya 15,0. Nah, ini seperti yang saya terangkan tadi, ini adalah rumusnya P sama dengan F per N dikali 100%, di mana F ini yaitu frekuensi yang sedang dicari persentasenya, dan yang N ini adalah jumlah frekuensi atau banyaknya individu, dan yang P itu merupakan angka persentase. Nah, di sini ada contoh kedua,
di mana ini tentang frekuensi usia dari sejumlah 50 orang guru biologi yang bertugas di SMA Negeri Desa Bagan Kuala. Dengan rentan usia 50 sampai 54 frekuensinya ada 6, 45 sampai 49 ada 7 dan seterusnya. Dan frekuensinya berjumlah sama dengan 50, lanjut. Kemudian di sini kita mencari persentasenya kembali. Sebagaimana frekuensi relatif itu adalah sama dengan persentase. Nah, rumusnya tetap sama ya teman-teman, yaitu tadi P sama dengan F per N dikali 100. Kita masukkan kembali ke dalam rumus. Contohnya yang nilai X yang usia tadi yang 50 sampai 54 itu, kita ambil frekuensinya 6 per 50 dikali 100% itu hasilnya 12,0. 7 dikali 7 per 50 kali 100% itu hasilnya 14,0 dan seterusnya. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Nur Hasan Amarbun yang telah menyampaikan materi tentang tabel distribusi frekuensi data relatif dan contoh soalnya. Baiklah, demikian saja presentasi hari ini mengenai distribusi frekuensi. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.